Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkau sajalah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya mengucapkan ayat hafalan. Tapi sebelum kita ucapkan ayat hafalan, kita angkat satu pujian Hom Bila Hom Pimpa. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan yang semangat ya. Nah adik-adik, waktunya kita membaca ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik masih ingat nggak? Itu udah lupa? Nah kakak ingat ini ayat hafalan kita minggu ini dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, terima kasih nih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita untuk minggu depan dari Amsal 3 ayat 13. Diingat ya dek, dan jangan lupa dikirim. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih dan selamat hari Minggu. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih dan selamat hari Minggu. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Shalom. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih.
2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 12, ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amin. Terima kasih. Oke. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi hidup kita yang benar. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu pada kami Bapa, sehingga kami boleh dengan sehat pada pagi hari ini melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berkati kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, agar tidak terhalang kasih dan berkat yang hendak Kau berikan kepada kami. Doa yang kurang sempurna ini Bapa kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, khotbah kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Kita buka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Oke, kita mulai membacanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah adik-adik, jangan beranjak kemana-mana. Kita lihat animasi berikut ini. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya.
tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya 1. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya
ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi Hati Sebagai Hamba. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di kitab Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendoakan adik-adik kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.